Ya, mungkin ada kisah-kisah zaman Rasulullah ini tentang cara mendidik anak perempuannya di zaman dahulu. Mohon izin penjelasannya, Ustaz Syam, silakan. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha pernah yang namanya ditanya siapa yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Fatimah berjalan itu sangat mirip dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Siti Fatimah berbicara sangat mirip dengan gaya bicaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Siti Fatimah radhiyallahu taala anha berjalan itu kadangkala saya mengira bahwa Rasulullah yang sedang berjalan. Kenapa demikian? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah, ketika Sayyidatina Fatimah datang kepada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Ibunda Aisyah di sana. Kata Sayyidatina Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri lalu menyambut anaknya, lalu dicium keningnya. Ketika dicium keningnya, didudukkannya Siti Fatimah di tempat duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumahnya Sayyidatina Fatimah. Ketika berada di rumahnya Fatimah, maka Rasulullah SAW disambut oleh Sayyidatina Fatimah, kemudian dicium kening ayahnya, kemudian didudukkan ayahnya di tempat duduknya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha wardaha. Maka begini cara Rasulullah SAW mendidik ataupun membesarkan anak perempuan beliau. Yang pertama, mendidiknya supaya beliau berakhlakul karimah, karena berakhlak kepada orang tua. Tidak yang namanya gengsi untuk mencium orang tua. Udah gede udah nggak enak cium orang tua. Sayyidatina Fatimah udah punya suami masih mencium kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Sayyidatina Fatimah masih mendudukkan ayahandanya di tempat duduknya. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan anak perempuannya tidak yang namanya menonjolkan jabatannya, padahal dia adalah pemimpin seluruh manusia. Tapi Rasulullah SAW datang anak perempuannya didudukkannya di tempat duduknya. Kalau sekarang mungkin jangan sentuh komputer ayah. Jangan duduk tempat duduknya ayah. Jangan kau di situ ada tamunya ayah. Masuk kau ke dalam ke bapakmu. Masuk kau ke dalam ke ibumu. Jangan ganggu ayah. Ayah lagi meeting. Tapi Rasulullah SAW ada anaknya didudukkannya di tempat duduknya. Begitu pendidikan Rasulullah SAW kepada anak perempuan beliau. Yang kedua, kisah yang sudah digambarkan oleh guru kita Ustazah Syifa mengatakan ketika anaknya mengeluh bukannya memberikan hal duniawi. Tapi diingatkan untuk berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Diingatkan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wahai anakku, ingatlah bahwasanya Allah yang selalu yang namanya di sampingmu. Engkau tidak butuh pembantu manusia, tapi ada Allah sebagai wakilmu. Yang ketiga, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik Ibunda Sayyidatina Fatimah, itu saking dekatnya adalah ketika Rasulullah SAW menjelang wafatnya ila rafiqil a'la, Sayyidatina Fatimah menangis. Tapi yang kedua kalinya Sayyidatina Fatimah tertawa. Ditanya, yang pertama kenapa kau menangis? Yang pertama karena saya tahu ayahku akan meninggal. Yang kedua kenapa kau tertawa? Karena ketika itu ayahku memberikan kabar bahwa dari keluarganya akulah yang pertama akan menyusulnya. Saking cintanya Sayyidatina Fatimah kepada ayahandanya. Saking dekatnya, bahkan ayahnya meninggal pun itu Sayyidatina Fatimah tidak mau berpisah dengan ayahnya. Masya Allah. Bahagia langsung ketawa, saya yang duluan ketemu engkau nanti di alam barzakh. Saya katanya pertama. Masya Allah, ya memang agak apa ya, kalau dibilang gampang tapi susah, dibilang susah juga harusnya jadi gampang. Betul. Jangan disusah-susahin. Tapi paling baik memang kita mencontoh dari akhlaknya Rasulullah kepada anak-anaknya dan bagaimana juga akhlaknya anak-anaknya kepada Rasulullah SAW. Semuanya dengan cinta gitu. Semua dengan cinta. Nah, buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita masih akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di sosial media Islam itu Indah, dan juga nanti kita akan sama-sama berdoa ya, berdoa bersama agar kehidupan kita selalu dipenuhi keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Setelah yang satu ini, jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, jamaah, alhamdulillah.